Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi mengenai operasi pecahan bentuk aljabar. Untuk operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pecahan bentuk aljabar. Operasi hitung yang berlaku pada pecahan bentuk aljabar juga sama dengan operasi hitung yang berlaku pada bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar, kemudian operasi pengurangan pecahan bentuk aljabar, berikutnya operasi perkalian pecahan bentuk aljabar, dan operasi pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita pelajari operasi hitung yang pertama, yaitu operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di mana penyebut dari pecahan-pecahan tersebut dapat disamakan dengan menentukan KPK dari penyebutnya. Nah, untuk itu perlu kalian ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya mengenai menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bentuk aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan bentuk aljabar ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari operasi hitung pecahan bentuk aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A, B, C, D, dan E. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu Y per 2 ditambah X per 3. Di soal ini terdapat dua bentuk pecahan aljabar, yaitu Y per 2 dan X per 3, di mana penyebut dari kedua pecahan ini berbeda, yaitu 2 dan 3. Nah, untuk menjumlahkan kedua pecahan bentuk aljabar ini, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka kita nyatakan penyebut dari kedua pecahan ini menjadi 6. Nah, karena penyebut dari kedua pecahan ini kita rubah menjadi 6, maka pembilangnya pun juga berubah. Untuk pecahan yang pertama yaitu Y per 2 akan kita nyatakan menjadi pecahan berpenyebut 6. Maka 6 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya, 3 kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu Y. Hasilnya adalah 3Y. Maka didapat pembilang 3Y. Berikutnya, untuk pecahan yang kedua, yaitu X per 3. Akan kita nyatakan penyebutnya menjadi 6. Maka, 6 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya, 2 kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu X. Hasilnya adalah 2X, sehingga didapat pembilangnya adalah 2X. Nah, setelah penyebut dari kedua pecahan ini sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 2X ditambah 3Y, sehingga didapat pecahan 2X ditambah 3Y per 6. Nah, karena 2X itu tidak sejenis dengan 3Y, maka kedua suku ini tidak bisa kita jumlahkan lagi. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 2X ditambah 3Y per 6. Nah, berikutnya untuk bagian yang B, yaitu 1 per X ditambah 1 per 2Y.
Nah, di soal ini terdapat dua bentuk pecahan aljabar, yaitu 1 per X dan 1 per 2Y. Nah, di mana penyebut dari kedua pecahan aljabar ini berbeda, yaitu X dan 2Y. Untuk menjumlahkan kedua bentuk pecahan aljabar ini, maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut pecahan aljabar ini. Nah, KPK dari X dan 2Y adalah 2XY. Maka kita nyatakan penyebut dari kedua pecahan ini menjadi 2XY. Karena penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga berubah. Untuk pecahan yang pertama, yaitu 1 per X, akan kita nyatakan penyebutnya menjadi 2XY. Maka kita bagi 2XY dengan X. Hasilnya adalah 2Y. Selanjutnya, 2Y kita kalikan dengan pembilang 1. Hasilnya adalah 2Y. Sehingga didapat pembilangnya adalah 2Y. Berikutnya untuk pecahan yang kedua yaitu 1 per 2Y. Maka kita nyatakan penyebut dari pecahan ini menjadi 2XY. Maka kita bagi 2XY dengan 2Y. Hasilnya adalah X. Selanjutnya kita kalikan X dengan pembilangnya yaitu 1. Maka didapat X, sehingga didapat pembilangnya adalah X. Nah, setelah penyebut dari kedua pecahan ini sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu X ditambah 2Y. Sehingga didapat pecahan X ditambah 2Y per 2XY. Nah, karena X dan 2Y ini tidak sejenis, maka kedua suku ini tidak bisa lagi kita jumlahkan. Sehingga didapat hasil akhir X ditambah 2Y per 2XY. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang C, yaitu negatif 6M per M dikurang 5 ditambah dengan M dikurang 10 per M dikurang 5. Nah, di soal ini terdapat dua bentuk pecahan aljabar, yaitu negatif 6M per M dikurang 5 dan M dikurang 10 per M dikurang 5. Nah, di mana penyebut dari kedua pecahan ini sama-sama M dikurang 5. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu negatif 6M ditambah M dikurang 10 per M dikurang 5. Nah, karena negatif 6M dan M itu sejenis, maka kedua suku ini bisa kita jumlahkan. Nah, negatif 6M ditambah M itu hasilnya adalah negatif 5M. Sehingga didapat negatif 5M dikurang 10 per M dikurang 5. Nah, karena negatif 5M itu tidak sejenis dengan negatif 10, maka kedua suku ini tidak bisa kita jumlahkan. Sehingga didapat hasil akhir negatif 5M dikurang 10 per M dikurang 5. Nah, berikutnya bagian yang D, yaitu 2A per B ditambah 3B per 4A. Di soal ini terdapat dua pecahan aljabar, yaitu 2A per B dan 3B per 4A. Di mana penyebut dari masing-masing pecahan aljabar ini berbeda, yaitu B dan 4A. Untuk menjumlahkan kedua pecahan aljabar ini, maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari B dan 4A. Nah, KPK dari B dan 4A adalah 4AB. Maka kita nyatakan penyebut dari kedua pecahan ini menjadi 4AB.
Karena penyebutnya ini berubah, maka pembilangnya juga berubah. Untuk pecahan aljabar yang pertama yaitu 2A per B, akan kita nyatakan penyebutnya menjadi 4AB. Maka kita bagi 4AB dengan B. Hasilnya adalah 4A. Selanjutnya, kita kalikan 4A dengan 2A. Hasilnya adalah 8A pangkat 2. Sehingga didapat pembilang 8A pangkat 2. Berikutnya untuk pecahan aljabar yang kedua, yaitu 3B per 4A. Akan kita nyatakan penyebutnya menjadi 4AB. Maka kita bagi 4AB dengan 4A. Hasilnya adalah B. Selanjutnya kita kalikan B dengan 3B. Hasilnya adalah 3B pangkat 2. Sehingga didapat pembilang 3B pangkat 2. Nah, setelah kedua penyebut dari kedua pecahan ini sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 8A pangkat 2 ditambah 3B pangkat 2. Karena 8A pangkat 2 ini tidak sejenis dengan 3B pangkat 2, maka kedua suku ini tidak bisa kita jumlahkan. Sehingga didapat hasil akhir 8A pangkat 2 ditambah 3B pangkat 2 per 4AB. Nah, terakhir bagian yang E, yaitu 5 per X ditambah 3 ditambah dengan 6 per X ditambah 4. Nah, di soal ini terdapat dua jenis pecahan aljabar, yaitu 5 per X ditambah 3 dan 6 per X ditambah 4. Nah, di mana kedua pecahan ini mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu X ditambah 3 dan X ditambah 4. Untuk menjumlahkan kedua pecahan aljabar ini, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut kedua pecahan ini. Nah, KPK dari X ditambah 3 dan X ditambah 4 adalah X ditambah 3 dikali X ditambah 4. Maka kita nyatakan penyebut dari kedua pecahan ini menjadi X ditambah 3 dikali X ditambah 4. Karena penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga ikut berubah. Untuk pecahan yang pertama yaitu 5 per X ditambah 3. Kita nyatakan penyebutnya menjadi X ditambah 3 dikali X ditambah 4. Maka kita bagi X ditambah 3 dikali X ditambah 4 dengan X ditambah 3. Hasilnya adalah X ditambah 4. Nah, selanjutnya kita kalikan X ditambah 4 dengan 5. Maka didapat pembilang 5 dikali X ditambah 4. Berikutnya untuk pecahan yang kedua yaitu 6 per X ditambah 4. Kita nyatakan penyebutnya menjadi X ditambah 3 dikali X ditambah 4. Maka kita bagi X ditambah 3 dikali X ditambah 4 dengan X ditambah 4. Hasilnya adalah X ditambah 3. Selanjutnya kita kalikan X ditambah 3 dengan 6. Sehingga didapat pembilang 6 dikali X ditambah 3. Nah, setelah kedua penyebut dari pecahan aljabar ini sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Langkah selanjutnya, untuk pembilangnya di sini kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu untuk 5 dikali X ditambah 4. Kita kalikan 5 dengan X. Hasilnya adalah 5X. Kemudian kita kalikan 5 dengan positif 4. Hasilnya adalah positif 20. Berikutnya untuk positif 6 dikali X ditambah 3. Maka kita kalikan positif 6 dengan X. Hasilnya adalah positif 6X. Kemudian kita kalikan positif 6 dengan positif 3. Hasilnya adalah positif 18.
Nah, langkah terakhir untuk pembilangnya, kita jumlahkan suku-suku sejenisnya, yaitu 5x ditambah dengan 6x, itu hasilnya adalah 11x. Kemudian 20 ditambah dengan 18, hasilnya adalah positif 38. Sehingga didapat 11x ditambah 38 per x ditambah 3 dikali x ditambah 4. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Untuk operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.